ngaku paling jago, malah tumbang situs senjata Israel rata diserang Iran. Serangan dunia maya telah menjadi pilihan yang kuat dan berbiaya rendah yang dilancarkan berbagai kelompok terhadap infrastruktur rezim Zionis dan akses di informasi penting, serta penyebarannya yang menyebabkan runtuhnya kekuatan cyber Israel yang selama ini ide besar-besarkan media berbahasa Ibrani. Pada hari Sabtu mengumumkan bahwa situs perusahaan rezim Zionis di bidang sistem pemantauan dan juga peringatan e-Vigila dan situs perusahaan industri senjata Israel AIWI atau ALWI menjadi sasaran serangan cyber. Sebelumnya situs dan fasilitas penting Rasa Zionis termasuk infrastruktur listrik Israel. Serangannya selama beberapa hari terakhir terjadi aksi serangan cyber terhadap televisi perusahaan, komunikasi bank, perusahaan jasa, universitas, surat kabar, dan juga perusahaan air Israel yang menunjukkan kelemahan Zionis dalam mengatasi serangan cyber. Serangan cyber yang masih dirahasiakan siapa menjadi penyerang dari apapun. Penyerang ke fasilitas dan juga perusahaan senjata Israel ini masih tidak bisa dilacak. Namun dengan serangan tersebut, banyak kebocoran data yang terjadi dan juga kerugian yang tidak sedikit bagi rezim Zionis. Juli 3, bikin Israel dalam bahaya ganda. Jurnalis dan analis senior media Israel mengakui bahwa serbuan ke Janin mendatangkan hasil yang berlawanan dengan yang diinginkan Israel. Menurutnya operasi militer itu justru memperkuat Palestina alih-alih membasminya. Selain itu, infonya serbuan kecam tersebut tidak mungkin bisa dilakukan tanpa pembantaian massal. Kata Andre Aulia menyatakan bahwa pemandangan ini secara praktis menunjukkan pengakuan Israel akan kegagalan, kebingungan, dan kepanikannya, juga mengungkap dalam krisis yang dihadapi kabinet ekstrim bentukan Benyamin Netanyahu. Sebab kabinet ini tidak menemukan cara untuk membalas dendam kepada orang-orang Palestina, juga tidak bisa memenuhi tuntutan mayoritas masyarakat Israel yang menghendaki kembalinya rasa aman, sesuatu yang sebelum dijanjikan oleh partai dalam kabinet ini. Saat kampanye Levi dalam tulisannya menyatakan bahwa tentara Israel sudah berbulan-bulan membunuh warga Palestina, menegaskan tindakan ini pasti harus dibayar mahal. Apa yang kalian orang Israel pikirkan? Apakah pembunuhan 146 orang Palestina di tahun lalu akan dibiarkan begitu saja? Di sana juga sudah bersiap militer Iran dan Lebanese Army menyebut tantangan Israel pertumpahan darah dan kontak tembak pun tak terhindarkan. Pasukan Iran itu berhasil merebut markas Israel, sebanyak 200 tentara Israel tewas, sedangkan pasukan Iran mengalami luka bagian paha dan lengan namun tidak ada yang tewas. Maka Mayor Yuda dan rekan-rekannya berhasil kuasai markas Israel. Pasukan Iran melaporkan berhasil mengalahkan kelompok Zionis dan seorang pemimpin kelompok militer Zionis yang saat melakukan serangan terhadap pasukan Iran. Pemerintah Palestina berterima kasih kepada pasukan Iran dan negara-negara Islam lainnya yang telah bekerja sama memfasilitasi untuk kemerdekaan Palestina sampai sekarang. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro Iran, Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RIA Navasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RIA Navasti. Kontak tembak antara unit militer Iran dan pasukan angkatan bersenjata Israel meletus di perbatasan Palestina. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RIA Navasti, prajurit angkatan bersenjata Israel tewas dalam pertempuran. Tak hanya itu, setengah lusin peralatan pasukan PM Benjamin Netanyahu juga hancur. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengungkap data kerugian yang dialami unit militer Israel. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Di area Tel Aviv dan Haifa, serangan dengan operasional taktis dan penerbangan militer, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini, lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah howitzer D-32A 18122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran.
Kami sekali lagi dengan tegas memperingatkan para musuh yang melakukan provokasi melalui pelepasan tembakan artileri dan pengeras suara di lintas perbatasan, tambah juru bicara Iran menurut kantor berita terkini. Iran memperingatkan Israel dengan keras bahwa negara itu akan membayar harga yang sangat mahal atas serangannya ke jalur Gaza yang dimulai pada Jumat. Kepala Garda Revolusi Iran Majid Hossein Salami menyampaikan Palestina tidak sendiri dalam perjuangannya melawan Israel. Hari ini semua kemampuan jihadis anti-Zionis berada di lokasi bersatu untuk membebaskan Yerusalem dan menegakkan hak-hak rakyat Palestina, tegas Salami dalam pernyataannya di situs Sepah News, dikutip dari Al Jazeera Minggu. Kami bersama kalian pada jalan ini sampai akhir dan beritahukan Palestina dan orang Palestina bahwa mereka tidak sendiri, jelasnya kepada pemimpin kelompok jihad Islam Ziad al-Nakhala dalam pertemuan di Teheran. Salami menekankan respon dari Palestina atas serangan tersebut menunjukkan babak baru telah dimulai dan Israel akan merasakan akibatnya, membayar harga yang sangat mahal atas kejahatannya. Perlawanan orang Palestina lebih kuat hari ini daripada di masa lalu, ujarnya, seraya menambahkan kelompok bersenjata memiliki kemampuan untuk menangani perang besar. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk apa yang disebut serangan brutal Israel terhadap Gaza. Presiden Iran Ebrahim Raisi menyampaikan Israel sekali lagi menunjukkan sifat penjajah dan agresifnya kepada dunia. Israel menyerang Gaza pada Jumat malam dengan dalih adanya ancaman serangan dari kelompok jihad Islam yang bermarkas di jalur Gaza. Sebanyak 24 orang tewas termasuk 6 anak-anak Palestina. Seorang komandan senior jihad Islam juga tewas dalam serangan tersebut. Iran adalah pendukung jihad Islam dan Nakhala, bertemu Raisi serta pejabat lainnya selama kunjungannya ke Teheran. Israel menuduh Iran menyelundupkan senjata ke kelompok bersenjata di Gaza. Pada April 2023, Israel mengatakan mencegah 2 drone Iran bermuatan senjata ke Gaza.